Selamat pagi semua peserta didik kami kelas 12. Apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan baik. Baik, pada hari ini kita akan kembali belajar jarak jauh yang pertemuan yang keempat. Hari ini kita akan belajar pada bab yang kedua yang berjudul metabolisme. Kompetensi dasar ataupun tujuan yang hendak kita capai pada pembelajaran ini adalah mendeskripsikan fungsi enzim dalam proses metabolisme. Oke, metabolisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti berubah. Keseluruhan proses reaksi kimia yang terjadi pada sel tubuh makhluk hidup, baik reaksi pemecahan maupun penyusunan senyawa kimia tertentu disebut dengan istilah metabolisme. Oke, lalu kita masuk ke bagian enzim. Enzim itu adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Artinya biokatalisator adalah sebagai pereaksi di dalam sel hidup. Artinya biokatalisator. Nanti pada enzim yang akan kita bahas adalah komponen enzim, cara kerja enzim, sifat-sifat enzim, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Oke, enzim itu adalah protein. Enzim itu tadi adalah sebagai protein. Enzim itu bekerja spesifik, artinya bahwa enzim itu hanya bisa mereaksikan zat tertentu. Fungsi dari enzim itu adalah sebagai katalis atau pereaksi, diperlukan dalam jumlah sedikit, bekerja secara bolak-balik, dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Oke, kita bahas yang pertama, komponen enzim atau penyusun enzim. Enzim itu bisa saja penyusunnya berupa protein, bisa saja penyusunnya berupa non-protein. Jika disusun oleh protein disebut dengan apoenzim, jika disusun oleh non-protein disebut kofaktor. Kofaktor, jenis-jenis kofaktor yang terdapat di dalam enzim itu bisa berupa ion-ion anorganik, gugus prostetik, dan berupa koenzim. Oke, selanjutnya adalah cara kerja enzim. Enzim itu bisa bekerja dengan dua cara, yaitu disebut dengan teori gembok dan kunci, dan teori kecocokan terinduksi. Kalau dikatakan dengan teori gembok dan kunci, itu adalah jika sisi aktif enzim dengan sisi aktif substrat itu cocok, seperti kunci dan gembok. Enzim bisa bekerja jika ada substrat, artinya substrat adalah zat yang hendak direaksikan. Jika sudah terjadi penyatuan antara substrat dan enzim, disebutlah dengan kompleks enzim substrat, kira-kira seperti ini gambarnya. Lalu terjadilah proses, dihasilkanlah berupa produk. Kalau tadi produknya di sini satu, maka di sini produknya sudah menjadi dua, tetapi enzimnya tetap. Karena enzim tidak ikut bereaksi, hanyalah sebagai pereaksi. Jadi itulah disebut dengan gembok dan kunci, adanya kecocokan sisi aktif antara enzim dengan substrat. Lalu yang kedua adalah teori kecocokan yang terinduksi. Itu artinya adalah enzim bisa mereaksikan substrat walaupun tidak cocok sisi aktifnya. Akan tetapi di sini enzim akan berusaha mencocokkan sisi aktifnya dengan substrat. Maka disebut tadi kecocokan yang terinduksi. Hingga terjadilah reaksi, dihasilkanlah produk. Enzimnya akan kembali pada keadaan sisi aktif yang semula. Itulah cara kerja enzim yang disebut dengan teori kecocokan terinduksi. Oke, yang berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktornya ada berupa suhu. Artinya enzim itu akan dipengaruhi oleh suhu. Sama dengan pertumbuhan dan perkembangan, enzim juga demikian, dipengaruhi oleh suhu. Ada namanya suhu optimum, suhu maksimum, dan suhu minimum. Suhu maksimum suhu tertinggi di mana enzim masih bisa bekerja. Suhu minimum adalah suhu terendah di mana enzim masih bisa bekerja. Suhu optimum adalah suhu terbaik di mana enzim itu bisa bekerja dengan baik. Jadi enzim-enzim tertentu itu bekerja pada suhu-suhu yang tertentu. Yang kedua adalah pH atau kadar asam. Enzim juga bisa bekerja dengan baik jika kadar asamnya biasanya yang normal atau netral antara 6,5 sampai dengan 7,5.
Ada enzim juga yang hanya bisa bekerja jika pH-nya rendah. Ada juga enzim bisa bekerja kalau enzimnya tinggi. Maka kita sebut pH adalah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Lalu yang ketiga adalah aktivator dan inhibitor. Aktivator artinya adalah zat yang dapat mempercepat reaksi. Sedangkan inhibitor zat yang dapat menghambat kerja daripada enzim. Yang menghambat kerja enzim itu ada disebut inhibitor kompetitif, ada disebut inhibitor non-kompetitif. Kalau dikatakan inhibitor kompetitif itu artinya adalah zat penghambat kerja enzim yang bersaing dengan substrat untuk memperebutkan sisi aktif enzim. Sedangkan non-kompetitif adalah bahwa antara enzim dan substrat tidak bersaing, akan tetapi zat itu akan merusak sisi aktif enzim sehingga enzim tidak bisa bekerja dengan baik. Oke, itulah yang disebut dengan inhibitor non-kompetitif. Lalu yang berikutnya adalah konsentrasi enzim. Jumlah enzim di dalam substrat yang akan direaksikan. Biasanya terlalu banyak substrat, maka kerja enzim akan lambat. Sebaliknya, jika substrat sedikit, enzim sedikit, maka kerja enzim itu bisa lebih baik. Lalu sebaliknya adalah konsentrasi substrat. Jika substrat terlalu banyak dari enzim, maka kerja enzim itu juga akan lambat. Jadi artinya jumlah substrat dengan enzim, konsentrasi enzim dan substrat itu haruslah seimbang. Oke, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Untuk lebih memantapkan, untuk lebih mengetahui tugas-tugas akan Ibu berikan. Lalu baca buku, catatlah dari buku, temukanlah di buku apa yang Ibu berikan. Oke, temukan dan tuliskanlah nama enzim yang terlibat pada peristiwa A. Katabolisme. Contoh peristiwa katabolisme itu adalah peristiwa respirasi. Jadi temukanlah enzim-enzim apa saja yang terlibat pada peristiwa ini. Sedangkan yang B, ini B ya, adalah anabolisme. Contoh anabolisme itu adalah peristiwa fotosintesis. Jadi temukanlah contoh-contoh enzim yang berperan pada peristiwa fotosintesis. Katabolisme dan anabolisme itu adalah metabolisme. Metabolisme bisa berlangsung dengan baik jika ada enzim. Oke, Ibu harap tugas ini bisa kalian selesaikan sebelum jam 12. Tulis dengan baik, dengan rapi, tulis nama pada bukumu, tulis dengan jelas, lalu kirimkan kembali jawabanmu melalui Google Classroom. Terima kasih, selamat